Kepolisian daerah Banten baru saja membongkar komplotan pemalsu madu khas Lebak, Banten. Dalam setahun beroperasi, komplotan ini bisa meraup untung hingga 8 miliar rupiah. Inilah madu palsu yang menjadi barang bukti hasil penggerebekan Polda Banten. Madu palsu ini disita dari seorang pedagang mie ayam di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Dalam pemasarannya, madu palsu ini menggunakan ikon madu khas Banten dan dijual melalui online dan juga dijual langsung kepada warga. Satu botol madu dijual Rp150.000 hingga Rp200.000 dan dalam sehari pelaku bisa memproduksi 1 ton madu palsu. Pelaku mengaku sudah memproduksi madu palsu baru 1 tahun terakhir ini dan tidak ada satupun kandungan madu di dalam madu palsu itu. Pelaku memanfaatkan pandemi COVID-19 karena banyak masyarakat yang membutuhkan madu untuk menjaga kesehatan. Campuran yang digunakan untuk madu palsu ini hanya ada 3. Ya. Pertama adalah glukosa, kedua fruktosa, keempat molase atau limbah tetes tebu. Nah, ini yang sangat berbahaya kalau kita konsumsi. Itu untuk pewarnanya ya? Pewarna mereka bisa menggunakan brotowali. Sementara itu pihak Dinas Kesehatan Provinsi mengatakan tidak ada hak untuk melakukan pengawasan peredaran pangan ilegal karena sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian. Bahwa itu tidak ada kewenangan dari Dinas Kesehatan Provinsi mengenai makanan ilegal. Ini adalah sepenuhnya kewenangan dari tim kepolisian. Karena kami, Dinas Kesehatan dengan Badan POM, itu kewenangannya di pangan yang legal. Makanya kita yang terdaftar. Makanya kita menyarankan kepada masyarakat supaya lebih aware terhadap pangan yang dimakan, terutama pangan yang panjang masa kadaluarsanya untuk melihat izin edarnya. Dalam 1 tahun, keuntungan produksi madu palsu ini mencapai 8 miliar rupiah. Polisi menahan 3 orang pelaku yang memproduksi madu palsu. Ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Polisi mengakui pelaku cukup rapi dalam menjalankan aksinya. Bahkan warga sekitar tidak menaruh curiga pada industri rumahan madu palsu tersebut. Lokasi tempat pengolahan madu palsu di kawasan Joglo, Jakarta Barat masih diberi garis polisi. Tidak nampak adanya aktivitas di area kontrakan. Setelah adanya penggerebekan oleh pihak kepolisian, aktivitas kini berjalan normal. Menurut salah seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian, ia tidak melihat adanya tanda-tanda mencurigakan dari pelaku atau tempat yang dijadikan pabrik madu palsu tersebut. Yang penjual madu palsu tersebut nggak kenal. Oke, nah kalau ibu sendiri jualan di sini udah berapa lama? Baru 5 bulanan sih. Nah, ibu pernah lihat ada aktivitas mencurigakan nggak dari kontrakan tersebut? Enggak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten berhasil mengungkap kasus peredaran madu palsu. Madu palsu tersebut bahkan sudah diedarkan ke beberapa daerah di Indonesia. Hingga hari ini rumah kontrakan yang dijadikan pabrik madu palsu di kawasan Joglo, Jakarta Barat masih terpasang garis polisi. Dan berikut laporan dari rekan reporter Nadia Raisa. Ya pemirsa, sebelumnya Polda Banten telah meringkus 3 orang pelaku pembuatan madu palsu, di mana ketiganya ditangkap di tempat yang berbeda. Satu yang sebagai pengedar dari madu palsu tersebut ditangkap di salah satu minimarket di Lewidamar, Lebak, Banten. Sedangkan untuk 2 orang lainnya ditangkap di tempat saya melaporkan, berada di belakang saya, yaitu merupakan CV Yatim Berkah Makmur, berlokasi di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Sebelumnya, kedua pelaku tersebut yang merupakan pemilik dan juga peracik ditangkap di tempat ini pada Rabu 4 November lalu, dan pihak kepolisian pun telah melakukan olah TKP pada Selasa 10 November lalu. Dan hingga Kamis ini bisa dilihat garis polisi masih terpasang di tempat dari pembuatan ataupun pengolahan dari madu palsu ini. Dan tempat ini merupakan kontrakan. Kami juga mendapat informasi dari pemilik kontrakan ini yang memang tinggal di sebelahnya bahwa si pemilik dari pembuatan madu palsu ini telah tinggal selama 1 tahun di kontrakan ini, tetapi ia tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut. Dari investigasi yang telah dilakukan sebelumnya, memang ditemukan tidak ada kandungan madu dalam madu tersebut,
sehingga dapat dikatakan madu tersebut adalah palsu dan zat yang ditemukan adalah campuran dari glukosa, fruktosa dan juga molase ataupun ampas tebu. Madu tersebut dijual Rp150.000 hingga Rp250.000 yang mendatangkan keuntungan hingga Rp8 miliar. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Ahmad Muharlin, Wara Aigus melaporkan. Terbongkarnya komplotan pemalsu madu ini bermula dari keresahan warga yang melaporkan temuan madu khas Banten yang diduga palsu. Dari hasil pengembangan, Polda Banten akhirnya menemukan industri rumahan madu palsu itu di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Inilah para pelaku pembuat madu palsu. 3 orang ditangkap, berinisial TM, MS sebagai produsen, dan AS warga Lebak yang bertugas menjual ke pengecer. Kepolisian dari Subdit 1 Industri dan Perdagangan di Reskrimsus Polda Banten berhasil membongkar sindikat madu palsu yang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun ini. Petugas mendapati sejumlah drum dan jerigen berisi madu palsu siap edar. Bahkan, polisi menemukan tempat memasak madu palsu dan bahan-bahan berbahaya untuk kesehatan. Hal ini jelas merugikan konsumen yang terlanjur membeli madu tersebut, apalagi di masa pandemi saat ini. Kebutuhan konsumsi madu meningkat di tengah masyarakat. Pelaku mengaku mendapatkan informasi dari internet terkait pembuatan madu tersebut. Iya, Pak. Pak, itu belajar bikin madu palsu dari mana, Pak? Taunya? Taunya dari gula cair sama gula. Enggak, maksudnya dari internet atau dari mana gitu? Taunya dari mana? Iya, taunya dari internet campur-campurannya itu, Pak. Jadi berbentuk madu gitu. Tahu nggak apa yang Bapak racik, apa yang Bapak buat itu berisiko terhadap masalah kesehatan? Tahu? Tahu, Pak. Tahu ya. Tapi kenapa Bapak lakukan? Pengungkapan sindikat madu palsu ini berdasarkan informasi dan keresahan masyarakat terkait adanya peredaran madu palsu.